Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ramawati. Di sini saya ingin meresum tentang mata kuliah filsafat sebagai syarat penilaian untuk UAS dengan dosen pengampu Ibu Eti Indayani MPD. Baiklah, sekarang kita masuk ke pembahasan. Teori pengetahuan, di sini pembahasan ada teori pengetahuan dan nilai, kemudian ada pengembangan nilai untuk pendidikan manusia seutuhnya, pendidikan sebagai pelestarian nilai dan perubahan sosial, pendidikan sebagai hak dan kewajiban semua warga negara, peningkatan kesempatan dan mutu pendidikan yang adil bagi semua warga negara, dan yang terakhir adalah pendidikan individu dan pendidikan masyarakat. Pembahasan yang pertama adalah pengetahuan, teori pengetahuan dan nilai. Resuman saya, pengetahuan merupakan segala sesuatu yang diketahui dan diperoleh dari persentuhan panca indera terhadap objek tertentu, dari proses melihat, mendengar, dan merasakan dan berpikir yang menjadi pusat manusia untuk bertindak dan bersikap. Sedangkan yang kedua tentang nilai adalah pertimbangan terhadap suatu tindakan untuk mengambil keputusan dalam diri manusia mengenai hal baik dan buruk bagi diri orang lain. Sedangkan teori pengetahuan atau epistemologi yang berhubungan dengan hakikat ilmu pengetahuan, pengandaian dasar-dasarnya, serta pertanggungjawaban atas pertanyaan mengenai pengetahuan yang dimiliki oleh setiap manusia. Sedangkan teori nilai atau aksiologi yang berasal dari aksios yang artinya nilai dan logos artinya teori atau ilmu. Jadi aksiologi adalah berarti teori tentang nilai. Lanjut ke pembahasan pengembangan nilai untuk pendidikan manusia seutuhnya. Nilai adalah segala sesuatu yang dilakukan dengan atau tanpa kesadaran yang menjadi tolak ukur dalam menghargai suatu perbuatan manusia. Hakikat manusia adalah berkepribadian utuh yang dapat menyelaraskan, menyeimbangkan, dan menyerasikan aspek manusia sebagai makhluk individu, sosial, religius, bagian alam semesta, bagian dari bangsa-bangsa lain, dan kebutuhan untuk mendengar kemajuan lahir dan kebahagiaan batin. Pendidikan adalah upaya untuk mencapai kedewasaan atau menemukan jati dirinya yang berlangsung seumur hidupnya. Pendidikan manusia seutuhnya merupakan tujuan yang hendak dicapai dalam konsep value education dan general education, yakni manusia yang memiliki wawasan menyeluruh segala aspek kehidupan serta memiliki kepribadian yang utuh. Pendidikan sebagai pelestarian nilai dan perubahan sosial. Pendidikan adalah pembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan, atau penelitian. Sedangkan nilai merupakan prinsip-prinsip sosial, tujuan-tujuan atau standar yang dipakai dan diterima individu, kelas, kelompok, hingga masyarakat. Nilai erat kaitannya dengan kebaikan. Meski keduanya memang tak sama, bahwa sesuatu yang baik tak selalu bernilai tinggi bagi seseorang atau sebaliknya. Nilai mengandung aspek teoritis yang berkaitan dengan pemaknaan terhadap sesuatu secara hakiki dan praktis. Nilai berkaitan dengan perilaku manusia dalam kehidupan sehari-hari. Perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi pada struktur dan fungsi dalam sistem sosial, termasuk aspek kebudayaan seperti norma, kebiasaan, kepercayaan, tradisi sikap, dan pola tingkah laku masyarakat tanpa meninggalkan nilai-nilai yang ada sejak zaman nenek moyang. Dan selanjutnya, pendidikan sebagai hak dan kewajiban warga negara, di mana pendidikan merupakan suatu proses pembelajaran pengetahuan kepada peserta didik supaya memiliki pemahaman terhadap sesuatu dan membuat seseorang manusia menjadi kritis dalam berpikir. Seperti yang sudah tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 bahwa semua warga negara Indonesia berhak mendapatkan pendidikan seperti yang tercantum dalam Undang-Undang 45 Pasal 31 Ayat 1. Setiap manusia mempunyai hak yang sama dalam dunia pendidikan, tidak memandang mereka dari segi apapun.
Dengan pendidikan yang layak, mereka dapat mengikuti perkembangan zaman yang saat ini semakin maju serta menjadi penerus bangsa yang memiliki wawasan yang luas, bermartabat, berguna bagi semua orang. Kita lanjut untuk peningkatan kesempatan dan mutu pendidikan yang adil bagi semua warga negara. Masalah dalam pendidikan sangat penting, yaitu kesempatan pendidikan, mutu pendidikan, dan masih banyak lagi masalah-masalah lainnya yang adil bagi semua warga negara yang telah dinyatakan dalam undang-undang yang masih ditunggu-tunggu oleh semua warga negara, yaitu realita dari pernyataan tersebut, kenyataan dan pengaplikasiannya. Sehingga pendidikan nasional diharapkan dapat menyediakan kesempatan yang seluas-luasnya bagi semua warga negara untuk memperoleh pendidikan, khususnya di tanah air yang tercinta ini. Sedangkan untuk peningkatan kesempatan pendidikan atau pemerataan pendidikan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, telah banyak langkah-langkah yang ditempuh melalui cara yang konvensional atau kesepakatan ataupun juga kebiasaan dan cara yang inovatif. Sedangkan peningkatan mutu pendidikan dalam garis besarnya ada meliputi beberapa hal yang bersifat fisik, perangkat lunak, personalia, dan juga manajemen. Kita masuk ke pendidikan individu dan pendidikan masyarakat. Pendidikan individu dapat diartikan sebagai proses sosialisasi sejak individu pertama kali berinteraksi eksternal di luar dari dirinya. Di dalam suatu masyarakat, sekolah telah melembaga demikian kuat, maka seolah menjadi sangat diperlukan bagi upaya untuk menciptakan, melahirkan nilai-nilai budaya baru atau cultural reproduction. Dalam proses pendidikan, pula perubahan-perubahan peranan guru masyarakat sekitar mempunyai tingkat yang sangat penting. Berbicara tentang perubahan batasan fungsi sekolah dalam dunia yang sedang berubah menuntut perubahan-perubahan pendidikan, terutama anak-anak yang dipersiapkan untuk memasuki tanggung jawab, dan orang dewasa membutuhkan pengetahuan, sikap, keterampilan yang jauh berbeda dengan pengetahuan, sikap dan keterampilan yang dimiliki orang tuanya. Oleh karena itu, maka orang tua sendiri dituntut untuk memperluas, mempengaruhi pengetahuan, sikap, dan keterampilan agar dapat menyesuaikan dengan masyarakat yang sedang berubah saat ini. Baik, terima kasih presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.